ingin menemukan capres dan cawapres yang benar dan tepat. Karena yang kita dengarkan ada suara rakyat, suara akar rumput, bukan suara elit. P3 dan PAN respon rencana Jokowi bisiki Capres 2024 hasil musrah. Dilansir dari CNN Indonesia Jakarta, Waketum P3 Arsul Sani menduga dari 3 calon presiden atau capres, hasil musyawarah rakyat atau musrah akan menjadi bakal calon presiden atau baca pres dan bakal calon wakil presiden atau bacawa pres di Pilpres 2024 mendatang. Menurutnya, kondisi tersebut bisa terjadi lantaran koalisi dari dalam istana atau pendukung pemerintahan Jokowi akan terbagi dua. Akan tetapi dia menilai poin penting pernyataan Presiden Jokowi dalam musrah bukan soal siapa sosok-sosok yang akan dibisikkan sebagai capres kepada parpol koalisinya. Dia menduga Jokowi ingin memberikan warna baru dalam proses demokratisasi di Indonesia agar masyarakat bisa menyuarakan keinginannya dalam memilih capres. Meski begitu, Arsul Sani mengingatkan hanya parpol atau gabungan parpol yang punya kewenangan dan mandat secara konstitusi untuk mengajukan capres dan cawapres, bukan Jokowi. PAN klaim tahu capres musrah pilihan Jokowi. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengklaim partainya sudah tahu siapa capres yang diinginkan Jokowi meski belum mendapatkan bisikan. Viva mengatakan pihaknya belum mendapat kabar dari Jokowi terkait siapa capres yang diinginkan. Sebab Zulkifli Hasan tengah bertugas ke Timur Tengah dan baru akan kembali hari ini atau besok. Presiden Joko Widodo mengungkapkan akan memberi bisikan soal capres pilihannya kepada para elit parpol. Hal itu dia ungkapkan dalam acara Puncak Musyawarah Rakyat atau Musrah di Istora Senayan, Jakarta. Ia juga menerima 3 nama capres hasil musrah yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Airlangga Hartarto. Jokowi juga menegaskan tak punya hak konstitusional untuk mengusung capres, namun ia akan membisikkan nama capres kepada partai politik. Sementara itu dilansir dari CNN Indonesia Jakarta, PDI Perjuangan soal pidato Jokowi, Ganjar Pranowo terbukti berani tolak Israel. Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDI Perjuangan, Dedi Yefri Sitorus meyakini Ganjar Pranowo sebagai sosok pemberani yang dimaksud oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato politiknya di puncak acara Musrah Relawan pada Minggu 14 Mei 2023 lalu. Dedi menyebutkan Ganjar telah memenuhi semua kriteria capres versi presiden. Dia mencontohkan saat Ganjar menolak kehadiran Israel di Indonesia sebagai salah satu kontestan Piala Dunia U20 sebelum gelaran itu kemudian dipindah ke Argentina. Berbeda dengan sikap Ganjar yang tegas menolak, Dedi menyindir capres lain justru hanya diam, hanya demi menjaga popularitas dan ambisi. Menurut Dedi, Ganjar juga sosok yang pemberani saat menolak pembangunan pabrik semen di Jawa Tengah. Sikap itu sesuai dengan keinginan pemerintah pusat untuk menjaga rantai pasok dan stabilitas harga. Dia menyebutkan bahwa Ganjar memilih kepentingan nasional meski konsekuensinya dia dihujat aktivis dan pegiat lingkungan. Selain itu, lanjut Dedi, Ganjar juga memenuhi kriteria lain sebagai sosok capres versi Jokowi. Dia menyebutkan bahwa Ganjar sebagai sosok yang dekat dan memahami keinginan masyarakat. Dia meyakini Ganjar juga sebagai capres yang paling mungkin meneruskan program Jokowi. Sebab, baik Ganjar sama dengan Jokowi yang berasal dan dibesarkan oleh PDI Perjuangan. Jokowi dalam pidatonya di puncak Musrah Relawan banyak menyinggung soal capres berani.
Dia ingin sosok penggantinya ke depan harus memiliki strategi dan tak takut intervensi negara lain. Sementara itu, nama Ganjar juga masuk dalam daftar 3 capres pilihan Musra. Namanya masuk bersama Prabowo Subianto dan juga Airlangga Hartarto. Tapi dia enggan mengungkap satu nama capres dan cawapres pilihannya. Jokowi mengaku masih menunggu partai membentuk poros koalisi final.